Baik, saya akan tampilkan hasil tulisan saya tentang Turnitin itu. Kita akan rumuskan ya sama-sama. Saya akan berikan contoh bagaimana merumuskan sebuah metodologi penelitian. Tentunya kita akan gunakan artikel yang kita tentukan sebagai artikel contoh kemarin ya. Jadi kalaupun kesulitan nantinya, jadi semua rekan-rekan bisa lihat kembali artikel-artikel yang terkait dengan penelitian kita. Bagaimana cara mereka membuat metodologi penelitiannya. Yang penting komponen-komponen yang kita inginkan itu lengkap ya. Jadi kita bisa cari referensi-referensi lain, misalnya mereka gunakan kualitatif, misalnya kita gunakan kualitatif juga. Deskriptif misalnya kita gunakan deskriptif juga. Yang penting elemen-elemen dari metodologi itu bisa terlengkapi saja ya, bisa lengkap dalam penjelasannya. Untuk penelitian, jenis penelitian kualitatif seperti kita, tidak banyak metodologi penelitian yang harus dijelaskan kecuali yang ngambil kuantitatif ya. Kuantitatif harus jelas dalam perumusan sampelnya, perumusan instrumen dan lain sebagainya itu. Jadi kalau penelitian kualitatif ini karena memang sewaktu-waktu bisa berubah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan hanya sedikit saja menjelaskan bagian metodologi penelitian, baru setelahnya saat kita menyelesaikan penelitian baru kita akan membuat metode penelitian yang lebih lengkap untuk menjelaskan beberapa responden yang kita temui sebagai responden penelitian kita. Baik, ini satu di antara contohnya. Penelitian sama seperti yang kemarin-kemarin, Turnitin ya, itu teks akademik. Ini sudah lengkap semua, tinggal kita tambah bagian metodologi penelitian. Nah, apa sebenarnya yang ada di bagian metodologi penelitian ini? Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian terangkum di dalamnya ada bentuk ya, bentuk, ada pendekatan juga, ada kajian juga di sini. Nah, kalaupun misalnya ya, ini belum nampil ya, mohon maaf ya. Ya kenapa Iftita? Maaf Pak, boleh nggak di screen Pak? Ya ini Soalnya lagi. cuma Ya, ini lagi di screen. Ya, kasih Pak. lupa saya. Baik, ini tampilannya ya, tampilan seperti biasanya, seperti yang kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Dari ini judulnya adalah judulnya tentang pemanfaatan Turnitin dalam penulisan teks akademik ya. Jadi sama ada bagian latar belakang, nanti kita hilangkan ini ya. Hilangkan. Kita susun ulang nanti tentunya ya, karena memang ini tidak nyambung kalau kita satukan seperti ini ya. Sebenarnya akan lebih baiknya nanti kita lihat format dari pengelola jurnalnya, apakah mereka mintanya dipisah kajian teorinya atau tidak. Baik, kita langsung saja ke metodologi penelitian ya. Jadi dalam metodologi penelitian itu ada beberapa hal yang perlu dijelaskan ataupun dipaparkan sebagai petunjuk kita untuk melakukan penelitian. Tentunya metodologi penelitian ini suatu rangkuman mengenai tahapan-tahapan penelitian ataupun bagaimana sudut pandang penelitian kita. Jadi dalam metodologi penelitian ini kita berusaha untuk menjelaskan bagaimana tahapan kita dan bagaimana kita sebagai peneliti ya dalam penelitian itu. Nah, itu yang kita akan jelaskan di metodologi penelitian ini. Apakah kita sebagai pelaku utama, sebagai instrumen kunci dalam penelitian itu, ataupun sebagai pengamat dari suatu objek penelitian ya. Jadi kita akan jelaskan di bagian metodologi penelitian ini. Nah, bagian pertama yang harus kita jelaskan adalah jenis penelitian ya. Jenis penelitian, bentuk penelitian, pendekatan penelitian jika ada, dan kajian penelitian. Kalau kita lihat dari judul yang saya ambil ini ya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Kita sebutkan saja dulu ya, jenis penelitian kualitatif. Nanti kita akan susun dia menjadi beberapa kali. Lalu bentuk penelitiannya apa bentuknya ya? Bentuknya adalah bentuknya
deskriptif. Deskriptif. Nah, di beberapa penelitian humaniora seperti kita ya, yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, biasanya ini menjadi satu kesatuan, kualitatif dan deskriptif. Begitu juga dengan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif deskriptif berarti mendeskripsikan saja nilai-nilai itu, tidak menjelaskan dengan rumus-rumus dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita ingin jelaskan seperti kita temuan kita lalu kita deskripsikan, maka itu yang disebut dengan bentuk penelitian deskriptif. Nah, untuk pendekatan ini saya rasa banyak pendekatan yang teman-teman telah pilih kemarin ya. Ada pendekatan linguistik sistemik fungsional misalnya. Nah, ada juga yang tidak ada pendekatannya tapi ada kajiannya ya. Nah, kalau yang LSF ini kajiannya kemarin kajian semiotik sosial misalnya, ya. Ini yang mengkaji semiotik sosial di mantra itu kemarin ya, atau di lagu kemarin ya. Nah, itu ada juga yang gunakan misalnya kajian semiotik Roland Barthes misalnya, tapi tidak ada pendekatannya. Boleh silakan seperti itu. Atau ada pendekatannya tapi tidak ada kajian. Nah, itu tergantung dengan kita mau arahnya kemana. Nah, untuk menjawab ini, memudahkan ini, silakan nanti baca artikel-artikel yang rekan-rekan kira ini artikelnya bagus gitu untuk kita ikuti. Tentunya bagus itu dalam hitungan referensi yang terakreditasi ya. Misalnya akreditasinya minimal Sinta berapa gitu ya. Jadi kalau Sinta 2 ke atas itu kan lebih punya grade yang lumayan tinggi untuk reviewnya. Jadi saya rasa review di bagian metodologi itu lebih baik lah dibanding yang di bawahnya. Meskipun banyak juga yang dari Sinta 3 yang bagus, ya, Sinta 2 yang Sinta 4 yang bagus. Tapi kita lihat lagi apakah ini bisa secara logis bisa membantu kita untuk memaparkan masalah penelitian. Baik, selanjutnya ya, kita harus jelaskan sampelnya ataupun objek penelitian. Kita sebut dengan sumber data penelitian lah ya. Sumber data. Di sini ada data penelitian. Nah, dia jangan sampai terkecoh dengan sumber data dan data penelitian. Nah, kalau kita lihat penelitian yang saya dalami ini ya, maka sumber penelitiannya adalah dari mahasiswa sebagai sampel penelitian. Sumber ini berarti kita mengambil data itu dari siapa? Dari mahasiswa. Berarti kita sebut di sini mahasiswa. Jadi pendekatannya tidak ada kalau penelitian saya ya. Oke. Kalau penelitiannya nanti tadi itu saya contohkan untuk yang lain. Nah, data penelitiannya adalah persepsi mahasiswa. Nah, apa yang saya dapatkan dari mahasiswa itu adalah datanya. Kalau rekan-rekan meneliti tentang misalnya mantra masyarakat Melayu Sambas misalnya, metafora dalam mantra masyarakat Melayu Sambas, maka datanya adalah metafor, sedangkan kosakata atau kata atau frasa yang mengandung metafora itu namanya data penelitian. Sedangkan sumber data penelitiannya adalah mantra masyarakat Melayu Sambas. Seperti itu ya. Jadi konsep itu jangan sampai terbalik ya, ataupun jangan sampai terkecoh. Misalnya yang meneliti tentang novel misalnya, ini novel misalnya, novel contohnya ya, romantisme dalam novel ya. Maka data penelitiannya adalah kosakata ya, kosakata, kata, frasa, klausa, kalimat atau paragraf yang mengandung penjelasan mengandung
makna romantisme misalnya. Nah ini apa namanya, satu di antara data penelitian kalau kita ambil dari novel. Oke. Lalu di sini dari mana data itu didapatkan? Dari sumbernya. Sumbernya adalah novel apa? Sumber dalam penelitian ini adalah novel apa judulnya? Nah, seperti itu ya. Jangan sampai salah. Baik, setelah kita memaparkan data penelitiannya, maka kita sebutkan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini adalah bagaimana kita melakukan penelitian itu, ataupun bagaimana cara kita mengambil data penelitian. Dalam instrumen penelitian ini ada teknik pengumpulan data ya. Kalau di kualitatif mereka sebut dengan instrumen penelitian ya. Kalau di kualitatif mereka sebut dengan teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini nanti kita akan sebutkan bagaimana cara kita mengambil data penelitiannya. Jika penelitiannya bentuknya adalah dokumen ataupun dalam bentuk novel, maka teknik ini adalah teknik dokumenter. Tapi kalaupun data penelitiannya itu adalah berupa data di lapangan, maka teknik pengumpulan datanya adalah pengumpulan data wawancara. Nah, kalau seperti yang saya ini penelitiannya, teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara semi terstruktur ya. Nah, bagi yang meneliti tentang persepsi itu ikuti saja dengan semi terstruktur ya. Nanti saya akan pandu bagaimana cara membuat wawancaranya. Kalau yang meneliti tentang apa contohnya ya, lagu misal sama ya, lagu berarti kita tekniknya adalah teknik wawancara simak libat cakap ya, teknik pengumpulan datanya ya. Teknik wawancara dan teknik simak libat cakap itu akan ada dijelaskan dalam beberapa artikel penelitian yang rekan-rekan baca. Silakan baca juga nanti pakai teknik apa mereka, ikuti saja ya. Selanjutnya bagian yang tidak kalah pentingnya adalah alat pengumpul datanya. Alat pengumpul datanya apa? Alat pengumpul datanya kalau saya ini adalah perekam suara. Sama semuanya kayak pakai perekam suara ya, kecuali yang meneliti tentang dokumen itu mereka harus gunakan alat lembar observasi ataupun lembar data penelitian ya, lembar data seperti itu, atau tidak disebutkan juga ada masalah ya kalau untuk alat pengumpulan data bagi penelitian yang sifatnya dokumen itu ya, seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah teknik analisis data penelitian. Nah, dalam teknik analisis data penelitian ini banyak sekali teori-teorinya ya. Kalau kita di kualitatif itu sering pakai Miles dan Huberman. Ini cari saja nanti teknik analisis data Miles dan Huberman. Teknik analisis data Miles dan Huberman. Ini untuk yang meneliti novel boleh, meneliti apa itu pantun mantra juga boleh pakai Miles dan Huberman. Nah, kalau saya yang persepsi menggunakan teknik analisis data tematik namanya ya, teknik analisis data tematik. Nah, apa teknik analisis data tematik ini? Nah, untuk menemukan tema-tema yang akan muncul dari hasil wawancara.
yang disebut dengan teknik analisis data tematik. Saya rasa untuk yang kalau penelitiannya misalnya metafor bentuk manusia dalam mantra misalnya, ataupun bentuk manusia dalam apa gitu ya, nah itu boleh pakai analisis data tematik ya. Kita akan temukan beberapa bentuk-bentuk manusia yang digunakan situ. Ada bentuk manusia untuk metafor manusia untuk nabi misal, metafor manusia untuk hewan ada ya, metafor manusia untuk untuk sahabat nabi ya juga itu ya, Ali Umar itu disebutkan dalam mantra itu ya. Itu boleh nanti pakai data tematik, tergantung dengan temuan rekan-rekan semua. Kira-kira artikel contoh itu pakai teknik analisis penelitian apa ya. Nah itu 7 hal yang perlu kita cermati ya kalau kita buat. Nanti kita akan buatkan kalimatnya seperti ini, misal contohnya ya, nomor ini akan hilang ya. Penelitian ini saya jabarkan saja lah ya kalimat ya. Ini hanya jadi dalam beberapa paragraf saja sebenarnya. Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian kualitatif. Nah, boleh kita berikan di sini teori ya untuk menambah referensinya. Kalau deskripsi di sini ya ada senior kita itu berikan 5 gitu, 6 gitu ya. Terlalu banyak juga sebenarnya. Nah, bagian-bagian yang terpenting saja yang kita berikan penguatan. Kenapa kita pilih penelitian kualitatif, boleh kita jelaskan. Misalnya kita jelaskan bahwa penelitian kualitatif lebih efektif untuk mengungkap hal-hal yang tidak bisa diungkap dengan penelitian kuantitatif dengan angka-angka, maka digunakanlah penelitian kualitatif. Boleh dijelaskan seperti itu. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi. Nah, kalau rekan-rekan tergantung ya rekan-rekan pakai apa, jadi sesuaikan saja program studi pendidikan bahasa Indonesia, PIP. Nah, kalau kita sudah tahu jumlahnya, silakan tentukan jumlahnya. Kalau tidak tahu ya tak usah sebutkan. Ya, semester berapa? Nah, kalau kita ingin lebih lengkap demografi responden, dapat dilihat pada tabel di berikut. Tabel di sini satu tabelnya, tabel 1 demografi responden penelitian. Ini boleh dibuat ya semua yang melakukan konsep penelitian field research ataupun penelitian lapangan, boleh dibuat karena ini untuk menjelaskan demografi penelitian. Kalau yang penelitiannya teknik dokumenter, silakan jelaskan bentuk bukunya, buku ISBN-nya, penulisnya siapa ya, berapa jumlah halamannya, warna apa, covernya warna apa ya, dan lain sebagainya. Di bagian ini resensinya sedikit lah ya tentang bionarasi biodata bukunya ya gitu ya. Misalnya tahun berapa, halaman berapa, kata pengantarnya siapa dan lain sebagainya, boleh dijelaskan di bagian ini. Lalu ini nomor kode ya, kode. Lalu ini kita isi segini saja berarti. Nah, kalau penelitian yang persepsi ini saya
batasi lebih minimal itu 7 orang ya. Kode, lalu jenis kelamin, lalu frekuensi penggunaan ya. Umur ya, Pak umur ya. Oke. Nah tentunya berbeda-beda ya. Nanti kalau yang penelitian di lapangan itu yang perlu ditanyakan adalah umur mereka ya. Jenis kelamin, umur, dan itu saja lah ya, jenis kelamin, frekuensi umur. Oke. Kalau yang penelitian lapangan, boleh juga tanya apakah mereka pernah keluar dari daerah tersebut atau tidak. Oke. Kodenya misalnya R1, responden 1 ya, responden 2, responden 3, responden 4. Jenis kelamin laki-laki. Oke. Misal ini frekuensi penggunaannya 1 kali dalam seminggu. Dalam minggu nih ya, dalam tahun. Dalam tahun. Berarti 1 kali setahun yang kemarin kita gunakan Turnitin itu ya. Itu 1 kali semuanya. Umurnya 17 tahun misalnya. Nah ini berlanjut sampai R8 nanti ya. Nah ingat saja jangan sebutkan namanya di bagian ini, karena kita melindungi privasi dari responden kita ya. Jadi kita sebutkan saja namanya, kita yang simpan, tapi kita tahu R1 ini si Budi, R2 ini siapa, R3 siapa, sampai R7 sampai R15 misal itu ya. Oke. Nah boleh kita jelaskan di sini ya, berapa jumlah dari tabel 1 di atas. Nanti itu ya sebenarnya ya. Kita jelaskan lagi di bagian hasil. Nanti kita buat hasil penelitiannya. Tapi kita langsung saja ke teknik pengumpulan data penelitian. Penelitian ini data yang didapatkan ya, di lapangan atau data yang didapatkan ya. Selanjutnya dianalisis ya, dianalisis menggunakan teknik analisis data tematik. Oh data ini belum ya, kita masukkan teknik pengumpulan datanya ya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik analisis melalui teknik wawancara. Terhadap responden penelitian. Wawancara semi terstruktur ya, semi terstruktur, dengan memanfaatkan alat perekam sebagai alat pengumpul data, alat bantu pengumpul data. Selain itu juga digunakan buku catatan untuk mencatat tema-tema yang muncul saat wawancara dilakukan. Data yang didapatkan di lapangan, baru kita bicara tentang teknik analisis data, teknik analisis tematik. Nah ini boleh, kalau teknik analisis data ini boleh kita ambil dari teori ahli ya. Teknik
teknik analisis data tematik ini uh, di diperkenalkan oleh siapa dan bagaimana tekniknya, seperti itu ya. Saya ambil dulu, saya pernah menulis tentang ini ya, tentang teknik analisis data tematik ya. Manakah dia berada, kita buka dulu. Teknik analisis data tematik tematik banyak tidak ada juga di sini ya. Di manakah dia berada? Sepertinya dia di sini. Oke. Oke, ini contoh saja ya, saya ambil dari sini. Oke. Nah, karena penelitian ini sudah sudah terbit, nanti saya harus citasi tentunya. Saya juga di sini ya untuk penelitian ini. Jadi menurut Brown dan Clark dan Mariadi ya, dan Muzamil dan kawan-kawan. Ini juga, nah sebagainya. Itu ya. Nanti saya perbaiki. Ya, ini sampai di sini aja metodologi penelitiannya ya. Nah, sampai kita menyelesaikan bagian penjelasan mengenai teknik analisis datanya. Tentunya akan beda-beda setiap tulisan, setiap judul penelitiannya, tergantung dengan bagaimana kita memilih pendekatan dan kajian.